sembahannya Yesus. Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Hanya Engkaulah yang patut kami sembah dan kami sanjung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami yang setia. Engkaulah hal kami yang layak kami tinggikan dan kami hasilkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Dikala Engkau itu baik dalam kehidupan kami,
Kami boleh ada sebagaimana ada sampai sore hari ini Tuhan, semata-mata hanya karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu ya Bapa, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami, urapi anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pujian yang sebentar kami naikkan boleh menyenangkan di hati Engkau Tuhan, boleh menjadi hidupan yang harum di atas-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami, dan ampuni segala salah dan dosa kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin memulai pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus yang belum menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian kita, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih.
Tuhan begitu heran ya dalam kehidupan kita, saudara. Selalu melindungi, selalu menjaga hari demi hari. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, tiba waktunya kita dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau diisi dengan firman Tuhan. Kita undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Telah ku terima. Haleluya. Membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Berdiri di matamu. Haleluya. Akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan. Sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari tinggi matamu. Haleluya, haleluya. Akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari tinggi matamu. Haleluya Yesus. Akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh,
Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Tuhan Ibu Pokteria berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Benar ya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Amin, amin, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, oleh karena kemurahannya Dia pelihara, Dia menolong kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih ada, masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan tentunya. Dan kita pakai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita di dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini dinyatakan bagaimana kasih karunia Allah yang luar biasa, kasih karunia Allah yang besar, yang dilimpahkan kepada setiap orang percaya. Kalau di dalam ayat yang ke-11 dinyatakan kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia, ya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat kulitnya, tanpa melihat posisinya, tetapi dinyatakan bahwa kasih karunia Allah untuk semua manusia. Kalau kita mengingat kepada firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa kasih karunia Allah juga dinyatakan di dalam kehidupan Nuh, ya. Ketika Allah mendapati manusia itu perbuatannya menyakitkan hati Allah, maka Allah ingin membinasakan semuanya. Tetapi kepada Nuh dan keluarganya, kepada Nuh,
Allah menaruh belas kasihannya. Jadi Nuh mendapatkan kasih karunia Allah, ya. Tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Nuh itu memperoleh kasih karunia Allah. Jadi kalau kita melihat dari peristiwa Nuh saja, bahwasanya sebenarnya Nuh pun terhitung dalam bilangan manusia yang akan dimusnahkan oleh air bah. Tetapi kasih karunia itulah yang bekerja. Jadi bukan usaha dari Nuh untuk mempengaruhi Allah merubah keputusannya, tetapi itu mutlak adalah kasih karunia Allah, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Nuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ditulis di dalam Titus pasal yang kedua di sini kasih karunia Allah. Kalau kita melihat apa yang dijanjikan di dalam kasih karunia Allah yang ditulis di dalam ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, kalau kita melihat dan mengacu kepada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 13 ayat yang ke-14, kasih karunia Allah itu di dalamnya mengandung janji yang luar biasa sekali. Kalau kita melihat ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam ayat yang ke-13 ditulis dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerahnya yang luar biasa bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya itu, ada pengharapan yang tidak mengecewakan karena dituliskan dalam firman Tuhan, pengharapan yang penuh dengan bahagia. Ya, pengharapan yang penuh dengan bahagia. Lalu selanjutnya dinyatakan ada penyataan kemuliaan Allah. Ya, penyataan kemuliaan Allah, lalu dikatakan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ada pengharapan yang tidak mengecewakan, ada penyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia itu juga firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-14, membebaskan kita, membebaskan kehidupan kita. Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang menebus kehidupan kita itu dikatakan dalam firman Tuhan membebaskan kehidupan kita dari segala kejahatan dan menguduskan dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Di sini juga dikatakan setelah membebaskan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa, mengangkat kita dari dosa oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena korbannya di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan juga kita dinyatakan sebagai umat kepunyaan Allah, ya, umat kepunyaan Allah. Jadi kita milik daripada Allah, kita anak-anak Tuhan, kita milik daripada Allah. Ini adalah kasih karunia. Kalau di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi tidak ada campur tangan kita sebagai manusia dalam penyataan kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita. Itu sudah jelas sekali dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Apapun alasan kita untuk ketika kita
berbuat baik, ketika kita mengumpulkan begitu banyak amal untuk mengangkat diri kita sendiri tanpa melalui Yesus, tanpa kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tidak ada keselamatan bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita kembali lagi di dalam Titus tadi, nah firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena kasih karunia dengan begitu banyak janji yang luar biasa, ada pengharapan yang tidak mengecewakan, ada penyataan kemuliaan Allah, kasih karunia yang membebaskan kehidupan kita, yang menyelamatkan kehidupan kita, sampai kita disebut sebagai kepunyaan Allah, anak-anak Tuhan. Nah, di dalam kasih karunia ini bukan hanya Tuhan mengerjakan keselamatan bagi kehidupan kita ketika dia mati di kayu salib, tetapi dia membawa hidup kita, orang-orang yang percaya, untuk hidup dalam didikan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kasih karunia tidak hanya Allah memberi, tetapi di dalam pemberian yang luar biasa itu juga Allah mendidik kehidupan kita. Mendidik, ya, membawa hidup kita untuk berjalan kepada kehendak Tuhan. Kita manusia, kita punya kehendak, apa yang ingin kita buat, entah kita mau percaya kepada firman Tuhan atau kita tidak percaya, entah kita mau beribadah atau kita tidak mau beribadah, entah kita mau menyakiti hati orang atau mengasihi orang lain, itu kehendak ada di dalam kehidupan kita. Tapi kasih karunia yang dikaruniakan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, di dalamnya Allah membawa dan mendidik kita untuk hidup sesuai dengan jalannya, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita kembali lagi melihat di dalam Titus tadi, Bapak Ibu Saudara, agar kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita, ya, itu sudah diberikan, itu sudah dikaruniakan. Bapak Ibu sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu Saudara sudah hidup di dalam pertobatan. Nah, agar ini dinyatakan apa yang saya sebutkan tadi sebagai pengharapan yang tidak mengecewakan, penyataan kemuliaan Allah, kita sebagai umat kepunyaan Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai umat kepunyaan Allah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Kembali lagi di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, ya. Dalam ayat yang ke-12 dari Titus pasal yang kedua, Ia mendidik kita, Allah mendidik kehidupan kita, ya. Setelah Allah mengaruniakan, memberikan kasih karunia-Nya, sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya pun kita tidak layak untuk terima, tetapi Allah yang melayakkan kehidupan kita, di dalamnya Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Arti kata meninggalkan sendiri adalah melupakan, benar-benar melupakan, lalu meletakkan sesuatu yang tadinya kita sukai, tadinya kita cintai, sebagai sesuatu yang tidak berharga lagi. Bahkan ketika kita kembali kepada hal tersebut itu merupakan satu noda bagi kehidupan kita, ya. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus meninggalkan kefasikan, firman Tuhan katakan, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meninggalkan kefasikan sendiri, kefasikan artinya apa yang saya sebutkan tadi sebagai sesuatu yang kita tahu itu kita sukai ketika kita belum mengenal Yesus. Tetapi sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, itu adalah, kalau mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, adalah dosa, ya.
sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang memang dilarang di dalam firman Tuhan. Nah, dosa, pelanggaran itu harus kita tinggalkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, sebagai manusia yang tadi saya katakan kita punya keinginan, kan kadangkala kita pun bisa melakukan kembali dosa, bisa melakukan kembali pelanggaran, ya. Entah itu karena kesengajaan dari diri kita sendiri atau ketidaktahuan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita bisa lagi kembali kepada dosa. Tetapi sebagai orang yang tahu firman Tuhan, menyatakan diri sebagai anak Tuhan, ya, hidup di dalam pimpinan Roh Allah, kalau kita tahu hal itu menyakiti hati Tuhan, hal tersebut merupakan dosa, lalu kita kembali lagi kepadanya, kita dinyatakan sebagai orang-orang yang fasik. Tahu firman tapi tidak lakukan. Tahu kebenaran tapi tidak kerjakan. Malah terus-menerus menyakiti hati Tuhan dengan mengulang-ulang perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam ayat tersebut dikatakan kita harus meninggalkannya, membuangnya, melupakannya, menjauhkannya dari kehidupan kita, ya. Nah, kita dididik untuk itu di dalam kasih karunia Allah. Untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bagaimana caranya? Sedangkan kita sendiri masih hidup di dalam dunia dan dalam daging, ya. Banyak keinginan-keinginan duniawi yang kadangkala kembali lagi di dalam kehidupan kita. Mari dalam pengiriman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu itu. Berkali-kali saya katakan bahwa lakukan segala sesuatu itu dalam kecintaan kita kepada Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan bukan karena terpaksa atau bukan karena saudara mau hitung-hitungan. Kalau saya lakukan firman Tuhan, nanti Tuhan berkati saya. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kapan harus memberkati kehidupan kita. Tapi mari sebagai orang-orang percaya yang dewasa rohaninya, bukan lagi seperti anak kecil yang ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan kita menangis. Sebagai orang-orang yang dewasa rohaninya, kita lakukan segala sesuatu, kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan pekerjaan Tuhan, kita lakukan pelayanan kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Lakukan semuanya itu karena kita cinta kepada Tuhan. Bukan hanya karena kita ingin Tuhan memberkati kehidupan kita. Ya. Kita harus bertumbuh ke arah sana, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika nanti datang saatnya Tuhan mengizinkan ujian itu menimpa kehidupan kita, kita tidak akan tahan kalau mental kita, kalau kehidupan kita ini masih seperti anak kecil yang kalau tidak diperhatikan marah, kalau tidak dituruti keinginannya ngambek, ya, kita nggak akan kuat. Tapi orang-orang yang bertumbuh, jemaat Tuhan yang bertumbuh adalah jemaat Tuhan yang melakukan segala sesuatunya itu atas dasar kasih. Bukan karena ingin berkat atau bukan karena ingin orang lain melihat keberadaan kita, melihat pengorbanan kita, melihat pekerjaan kita untuk pelayanan. Bukan seperti itu. Ya. Kembali lagi di dalam ayat kebenaran firman Tuhan tadi, pasal di dalam ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Ya, firman Tuhan katakan supaya kita hidup bijaksana. Artinya hidup penuh hikmat yang daripada Tuhan. Hidup penuh hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya, ini satu contoh yang ringan saja. Seseorang menyanyi atau memuji Tuhan itu
dikarenakan hanya dia hafal saja, ya. Oh, lagu pujian ini saya hafal. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya hafal lagu tersebut. Maka ketika menyanyikannya, saya menyanyikan karena hafal. Beda dengan seseorang yang menyanyikan satu pujian, memang itu keluar dari dalam hatinya sendiri, ya. Keluar dari dalam hatinya dan menjadikan pujian itu sebagai tekad. Oh, saya harus melakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh, saya harus tetap setia kepada Tuhan sama seperti pujian yang saya nyanyikan, ya. Hidup itu bijaksana, penuh hikmat yang daripada Tuhan, ya. Artinya dalam kita mengiring akan Tuhan, keputusan apapun yang kita ambil di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hari-hari kita, itu dipikirkan terlebih dahulu. Berbicara lebih dahulu kita pikirkan apa akibatnya ketika kita berbicara seperti ini. Berbuat pun kita lebih dahulu pikirkan, kalau saya berbuat seperti ini, apakah perbuatan saya memberkati orang lain? Kalau saya berbuat seperti ini, apakah orang lain hatinya disakiti? Segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita ukur Bapak Ibu Saudara, bukan dengan kebenaran diri kita sendiri, tetapi patokannya adalah kembali lagi kepada firman Tuhan, ya. Jadi kita hidup itu tidak ngasal, bicara tidak ngasal, berbuat juga tidak asal-asalan saja. Semua kita ukur dan semua kita pikirkan. Apakah betul saya melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ya, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Hidup bijaksana. Firman Tuhan katakan jangan seperti orang bodoh yang gak tahu dan gak memikirkan apa akibatnya setelah saya melakukan ini. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenal Tuhan lama sekali, ya, sudah baca firman Tuhan bolak-balik Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tapi mari kita pakai lamanya waktu kita mengenal Tuhan itu untuk bertumbuh lebih tinggi lagi, ya. Hidup dalam kebijaksanaan dengan hikmat yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-12 selanjutnya, dan supaya kita hidup bijaksana lalu adil, ya. Tidak ada keadilan yang mutlak di atas muka bumi ini, walaupun tiap-tiap negara, tiap-tiap daerah itu punya tempat pengadilannya sendiri untuk memperhitungkan suatu perkara. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ukuran keadilannya adalah keadilan Tuhan, ya. Kalau kita mau mengukur keadilan Tuhan, maka lihatlah matahari untuk setiap orang percaya. Bukan hanya untuk setiap orang percaya saja, tetapi untuk setiap orang. Matahari bersinar pada jamnya, pada waktunya untuk semua orang. Ada pembunuh juga menerima matahari. Ada penipu juga menerima matahari pada jam yang sama ketika kita orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya menerima matahari. Tapi itulah keadilan Tuhan. Walaupun kita menganggapnya, kok Tuhan begitu sih? Aku yang lebih setia, aku yang lebih percaya. Kenapa orang lain juga diberkati? Kenapa orang lain juga mendapatkan perhatianmu? Ya, kita tidak bisa mengukur dengan pikiran kita sendiri. Tetapi lihatlah ketika Tuhan mengerjakan perbuatan dan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Anggaplah itu sebagai keadilan Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang mudah sakit hati ketika dia melihat kehidupan orang lain itu lebih besar daripada kehidupannya sendiri. Ya.
dia akan mudah sakit hati. Tetapi kalau kita melihat keadilan Tuhan dalam cara pandang Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di situ kita bisa melihat tangan Tuhan yang luar biasa akan membela dan menolong kehidupan kita. Lalu dikatakan selanjutnya, masih di ayat yang ke-12 tadi, dikatakan, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup beribadah, bukan terus-terusan 24 jam kita ada di gereja untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak. Tetapi setiap kali kita berbuat, ya, dalam kehidupan kita perbuat untuk Tuhan, kita berbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala kebaikan yang kita buat, kita sedang beribadah. Kita sedang beribadah. Sekecil apapun perbuatan baik yang Bapak Ibu Saudara lakukan, walaupun tidak ada orang lain yang melihat, jangan putus asa. Jangan berhenti berbuat baik, karena itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Ketika kita berbuat baik, ada keinginan di dalam kehidupan kita untuk menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hati, yang tinggal di dalam hati, dalam kehidupan kita yang bersih. Ya, harus kita selalu rindukan hal itu, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbuat baik untuk orang lain, orang yang kita tidak kenal saja, pasti ada satu sukacita yang besar yang saudara dalam hati saudara rasakan. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara praktekkan di rumah. Kecil saja, perbuatan baik kecil saudara lakukan untuk orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan, kita akan senang, kita akan berbahagia Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita melakukannya karena kita cinta kepada Tuhan, kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pasti Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Lalu kita lanjut lagi kepada ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Beritakan tentang apa? Beritakan tentang kasih karunia Allah tadi Bapak Ibu Saudara, yang ditujukan, yang diperuntukkan untuk semua orang. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ya, nasihati, yakinkan, artinya kita hidup menjadi berkat, membawa orang lain untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan juga dalam kehidupannya. Kita menjadi saksi, ya. Yakinkanlah orang, nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Artinya kita sendiri harus yakin, ya. Kita sendiri harus percaya. Kalau kita menasehati salah seorang saudara kita atau teman kita untuk tetap setia dong walaupun sulit, tetap setia iring Tuhan. Saudara juga jangan ragu-ragu. Firman Tuhan katakan harus ada kewibawaan, artinya kita sendiri yakin. Ya, kita sendiri percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jangan sampai kita meyakinkan atau menasehati teman kita, menguatkan kehidupan mereka, kita sendiri, iya zaman lagi susah nih, lagi kayak gini nih, banyak tantangannya, kita malah bicara seperti itu, artinya kita sendiri gak yakin. Tapi mari kita yakinkan, kita bawa orang lain untuk percaya kepada kuasa Tuhan, kepada pekerjaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu dengan segala kewibawaan, ya. Lalu dituliskan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, ya. Artinya kita yakin, kita penuh dengan kepastian melakukan firman.
kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita, juga akan menolong orang-orang yang kita bawa untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia-Nya luar biasa, penuh dengan pengharapan yang tidak mengecewakan, penuh dengan penyataan kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ya. Lalu membebaskan kita. Kita pun disebut sebagai umat kepunyaan Allah. Ini kasih karunia. Tetapi di dalamnya kita juga dididik untuk meninggalkan kefasikan, untuk hidup bijaksana, hidup adil, untuk hidup beribadah, untuk hidup juga menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita. Kita nyanyikan itu pujian. Salibnya, salibnya selama mulia. Haleluya. Mari saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Salibnya, salibnya selamat mulia, dosaku salibnya, salibnya, salibnya amatlah mulia, amatlah mulia, dosaku Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah kami selalu mempunyai kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, karena kami tahu di sanalah kami mendapatkan pertolongan itu. Di sanalah kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan. Sebelum kami makan roti dan anggur ini Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini boleh mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Sucikan kehidupan kami, layakkan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati Engkau di dalam kehidupan kami lewat perjamuan yang kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya akan membagikan roti dan anggur ini, nanti Bapak Ibu Saudara ambil ke depan sendiri. Saya akan bukakan rotinya dulu.
saya jemput kita berdiri. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus, menghapus segala dosa-dosa kita. Sebelum kita makan roti ini, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang terpecah, yang hancur di atas kayu salib demi keselamatan kita. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Dia rela menderita demi kita. Kita dilayakkan untuk menikmati Tuhan. Kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita makan dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Darah-Mu yang menyucikan kami. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami berteduh. Hanya Engkaulah tempat kami berharap ya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain ya Tuhan selain Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan ini Tuhan. Mereka sudah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu itu ada di dalam kehidupan kami, menyatu. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami menjadi milik-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami pun mengalami pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan, biarlah Engkau tolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan pembelaan Tuhan. Biarlah sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami, mewarnai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan,
Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.